lalu kita lihat pada sebenarnya mawaqif para ulama, sikap-sikap para ulama dari semua mazhab dalam memahami ayat-ayat mutasyabih seperti yang Maulana sebutkan tadi itu, ya. Itu kalau kita lihat dari awal sampai akhir itu ada 4 mauqif semuanya. 4 sikap para ulama. Kalau boleh kita katakan para ulama atau para sekte-sekte lah, pemikir-pemikir dalam dunia Islam, kelompok-kelompok ulama ini. Yang pertama adalah tafwid. Serahkan pada Allah. Tafwid ini bermakna adalah mengetahui bahwa itu kita beriman sesungguhnya itu berasal daripada Allah dan wajib kita mengimaninya. Tapi ada sifat di belakang daripada itu, tapi hanya Allah yang tahu. Yadullah, tangan Allah, kita percaya bahwa ayat ini turun dari Allah. Dari Allah, tapi makna wajib hakikat, kita imani. Tapi hakikatnya, hakikatnya mana pulangan kepada Allah, bahkan tidak kita terjemahkan. Tidak diterjemahkan. Ya. Yadullah saja. Iqra'uha kama ja'at. Ya, baca dia sebagaimana adanya. Maknanya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap ini itu tidak diterima oleh sebahagian orang nanti karena dianggap ini bukan sikap salaf. Ya. Tapi kita katakan, ya, para ulama kita di Al-Azhar mengatakan justru ini adalah sikap para salafus saleh yang paling otentik. Ya, paling otentik, ya. Bahwa mereka mengimani dan tentu mereka dengan hati mereka yang baik, hati mereka yang yang tidak ada buruk sangka pada Allah atau macam-macam ada penyakit dalam diri mereka dan mereka mengimaninya. Ketika mereka mentafwidkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah hakikat iman yang sebenarnya. Siapa yang tahu sifat Allah kecuali daripada Allah? Siapa yang lebih tahu tentang zatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala? Itu husnuzon kepada Allah, bukan justru buruk sangka ataupun maaf cakap ada yang mengatakan itu suatu sifat jahal. Ya, tidaklah. Kalau orang beriman mesti mengetahui dulu baru beriman. Nah, itu tafwid yang pertama. Dan kita dapatkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan amantu billah wa bima jaa anillah wa ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Sesuai menurut kemauan. Iya, ala muradillah. Bukan karena kita. Ya, saya tidak mengada-ngada kata-kata ini. Itu dihafal oleh semua orang nih. Dalam Lum'atul I'tiqad, karangan kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau sebutkan kata-kata Imam Syafi'i ini. Jadi ketika beliau mengatakan ala muradillah, tafwid. Mafish kalam. Huwa tafwid. Ya. Imam Syafi'i, siapa aja yang mengatakan kita harus beriman sesuai dengan i'tiqad Imam Syafi'i? Inilah yang tingkat tafwid. Ya. Kemudian yang kedua kita katakan adalah mauqif yang selanjutnya mauqif ta'wil lah kita katakan. Mauqif ta'wil ini adalah sarful lafz an ma'na zahir. Yadun makna zahir tangan. Biqarinatin. Dialihkan ke makna yang lain karena ada qarinah mani'ah. Ada indikasi. Indikasi yang menghalangi kita memakai makna zahir. Karena ketika ada makna zahir, ada makna yang marjuh atau kita katakanlah makna muawwal nantinya yang lebih lemah. Tapi ada qarinah, kita harus mensarf lafz itu kepada makna yang lain, ya. Karena ada tashbih. Kita ambil contoh yadun. Yadun, ya. Makna zahir daripada tangan. itu adalah jarihah, ya. Tangan yang sifatnya adalah jariyah. Anggota tubuh, fisik. Jarihah, fisik. Nah, itu dipahami oleh semua orang loh. Yadun itu betul-betul makna zahir. Kalau sudah disebut tangan, yang terbayang adalah tangan. Itu, tidak ada lain. Zahirnya itu. Jadi dialihkan makna itu kepada makna lain dalam makna kata itu juga. Bukan buat sembarangan. Jadi ada kaidah lugawiyah yang dipakai para ulama. Kaidah bahasa yang memperbolehkan itu dan juga masuk dalam kategori makna kata tersebut. Dan mungkin dalam bahasa kita pun misalnya penguasa ini bertangan besi. Iya. Makna bertangan besi itu bukan tangannya besi, tapi kekuasaannya. Kekuasaannya. Maka makna tangan besi di situ bukan fisik, tapi lebih makna, itu yang disebut makna takwil. Makna kiasan itu yang dipakai. Jadi majas itu ada. Nah, dalam bahasa jelas majas itu ada kan. Nah, jadi tapi anehnya mereka yang nggak mau mentakwilkan atau mengharamkan takwil seperti ini mengatakan tidak ada majas katanya. Nah, ini lebih aneh lagi ya, banyak para ulama pahami saja menurut makna hakikinya. Mana hakikinya? Tangan zahirnya adalah fisik, anggota tubuh, tangan. Betul. Nah,
Jadi makna takwil ini. Nah, kita perlu pahami makna takwil ini dipakai kedua-dua metode tafwid tadi dengan metode takwil itu dipakai sebagai metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berinteraksi dengan ayat-ayat yang seperti ini. Sebagaimana kata Imam Laqani rahimahullah, kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawwidhu warum tanziha. Setiap nas, kata-kata dalam ayat hadis yang di dalamnya mengandung tashbih, ya, awilhu, takwilkan atau tafwidkan, ya, dan niatkan itu adalah penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-dua ini adalah mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah. Jangan bilang bahwa mauqif Ahlus Sunnah hanya takwil saja. Enggak, di sana ada tafwid lagi. Tafwid dan takwil. Cuma kapan takwil dipakai? Ya. Jadi sesuai dengan guru kami di Al-Azhar menyampaikan bahwa takwil ini dipakai itu ibaratkan obat. Ketika ada penyakit. Ketika ada penyakit. Kalau nggak ada penyakit, tidak diminum obat. Kalau maraknya di suatu masa kondisi mereka memahami sifat Allah atau ayat itu dengan tashbih, penyerupaan, maka takwil itu dipakai. Sebab Nampaknya itulah zaman sekarang pakai takwil karena ramai menyerupakan Allah dengan makhluk. Nauzubillah, boleh jadi itu di suatu tempat, tapi di masyarakat kampung yang mereka masih tidak mengerti masalah ini, apalagi nggak pernah dengar video-video tentang tiba-tiba ustaz yang ngomong tentang masalah tasbih, tiba-tiba bahas masalah takwil, ya tidak cocok lah, tidak layak masalah itu. Nah, jadi ini juga yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Daf'ut Tashbih, bahwa takwil itu ibaratkan obat, dipakai hanya ketika sakit saja. Kalau tidak sakit tidak dipakai. Tapi sesuai dengan kaidah dengan rujukan ilmunya juga, ada juga sebagian para ulama yang mengatakan bahwa memang takwil dikedepankan, ada juga. Itu juga di kalangan para ulama Asy'ariyah. Di Al-Azhar saya melihat guru-guru saya itu banyak menyampaikan tafwid pertama, takwil yang kedua ketika ada permasalahan itu diperlukan saja. Nah, dua-duanya itu adalah mauqif Ahlus Sunnah, sikap Ahlus Sunnah. Bukan tafwid saja, bukan takwil saja, kedua-duanya dipakai. Lalu yang ketiga itu adalah mauqif yang disebut dengan isbat bid-dawabit. Menetapkan sifat itu ada, tapi ada mengikat. Ada ikatannya, bil qaid juga boleh. Jadi ketika disebutkan bahwa yad itu diisbatkan yad dengan makna bahwa Allah punya sifat namanya makna yad. zahir, ya, dengan yad, dengan makna zahir daripada kata-kata itu, tetapi kaifnya yang dikatakan bila kaif, tanpa mempertanyakan bagaimananya. Jadi ide ini dipopulerkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Muhammad Abdul Wahab setelah itu. Apakah salaf berpahaman ini isbat ma'al qaid? Mereka mengatakan bahwa salaf seperti ini. Kenyataannya? Kenyataannya kalau kita lihat kepada tafwid tadi yang disebutkan para ulama, salaf lebih jelas kepada tafwid daripada isbat bil ma'al qaid ini, atau bukan isbat bitawabid ini. Jadi kalau begitu mereka membuat satu ijtihad isbat ma'al qaid, lalu mereka tempelkan ke salaf. Mereka tarik itu sebagai atau isbatkan itu sebagai mauqif daripada salaf, atau ditempelkan kepada salaf. Dan lalu yang belakangan membuang taiminya lalu mengatakan inilah salaf. Ini mauqif salaf. Nah, kita ingin mengatakan bahwa itu diperdebatkan oleh para ulama. Secara ilmiahnya kita katakan, ya, nggak boleh langsung mengklaim seperti itu. Ya, buktinya seperti kita sampaikan tadi dalam seperti kata perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, itu ala muradillah, enggak masalah mengimani sesuai dengan maksud daripada Allah. Kita nggak tahu maksud daripada Allah daripada itu apa. Tidak mengisbatkan secara langsung. Nah, jadi mereka yang memakai metode ini lari dengan mengatakan bila kaif. Jadi kalau isbatkan secara zahir langsung kan orang terbayang. Kaifnya itu seperti apa? Dia terbayang. Isbat dulu, habis itu dia nafikan. Terbayang, dia nafikan. Ada namanya yad, tangan, langsung terbayang tangan, tapi bukan tangan itu. Bukan tangan itu. Ada namanya sakin, betis, terbayang betis, tapi bukan betis itu. Bukan betis itu. Nah, jadi pada orang awam, siapa yang menjamin mereka tidak akan ada tasbih dalam dirinya itu? Dan kalau sudah disebut betis, ya betis. Ya betis. Nah, jadi ini yang menjadi apa namanya suatu hal yang mengkhawatirkan. Kalau
memahami dengan isbat ma'al qaid ini apa tidak jatuh ke tajsim nanti? Inilah pintu menuju tajsim yang dikhawatirkan. Memfisikkan Tuhan. Ya, betul lah. Walaupun mereka mengatakan bila kaif, sehingga ada para ulama yang mengatakan dalam sebuah syair itu syana'ul wara fatasattaru bil balkafah. Sebenarnya mereka telah menyebarkan fitnah besar itu watasattaru bil balkafah. Bila kaif. Bila kaif, tasattaru, nutup aja. Sebenarnya sudah dibuka fitnah. Kau bilang Tuhan punya tangan. Betul, tapi bila kaif. Bila kaif. Nah, tapi niat baik mereka adalah kita harus mengisbatkan. Nah, ini kita perlu pahami juga. Kita harus isbatkan apa yang Allah isbatkan pada dirinya. Kan iman seperti itu dong. Isbatkan, jangan macam-macam dong. Isbatkan ya. Wah, kita mengatakan, wah luar biasa ini. Itu lebih pas lah. Allah bilang begini, masa kamu nggak mau mengatakan seperti itu? Yang kaifnya itu yang kita nafikan. Isbatkan saja semuanya. Oke. Kalau begitu memang niat baiknya, pakai metode ini, pakai pada ayat yang lain. Coba Maulana kita pakai. Nasullaha fanasiyahum. Tuhan lupa. Kita isbatkan Tuhan lupa. Isbatkan. Tuhan lupa, tapi lupa Tuhan tak macam lupa kita. Boleh? Gimana gitu? Itu ayat juga kan? Rusak tauhid. Iya kan, ayat juga kan? Iya. Udah, kalau gitu pakai dong patron ini, isbatkan kepada yang lain tuh. Iya. La haula wala quwata illa billah. Wal'iyadzu billah. Siapa yang akan bilang bahwa Allah memang Lupa. nisyan, sifat nisyan? Mesti ditakwil. Jadi metode ini dibincangkan oleh para ulama. Jadi jangan mengatakan bahwa ini loh metode salaf, nggak ada yang lain, semua yang lain adalah rusak atau semua lain mardud. Tunggu dulu. Ketika metode ini dipraktekkan, ternyata saat diujikan tidak mempan. Iya, tidak bisa dipakai untuk semua ayat juga. Nah, begitu. Jadi itu mohon kepada kawan-kawan yang mereka gencar sekali mengatakan bahwa hanya ini, nggak ada yang lain. Paling kurang secara ilmiah itu salah satu pendapat. Salah satu. Pendapat. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Nah, ini harus dipahami banyak secara terbuka lah untuk kawan-kawan yang mereka gencar sekali menyampaikan Tapi ini. isbat ma'al qaid ini bukan tajsim. Mengarah kepada tajsim. Mengarah ke tajsim. Karena mereka mengatakan bila kaif tadi. Iya. Ya, menafikan itu, mengarahkan kepada saya. Tapi yang salahnya itu adalah mereka mengatakan bahwa inilah sebenarnya mauqif salaf. Bukan tafwid. Jadi mereka memusuhi juga sikap Tafwid dan ta'wil. tafwid. Apa salahnya? Tafwid itu menurut kita dan ilmu yang kita pelajari di Al-Azhar, para ulama mengatakan justru tafwid itu sebenar-benar mauqif salaf sebenarnya. Nah, maka mereka anti ta'wil ya, anti tafwid juga ya. Yang benar cuma ini saja. Isbat ma'al qaid. Isbat ma'al qaid tadi. Bal kafah. Ambillah ayat-ayat yang seperti itu nanti. Ya begitu. La haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian yang keempat itu adalah mauqifnya itu tashbih. Memang mereka memaknakan ayat itu langsung dengan makna zahir tanpa kait sama sekali dan membayangkan Tuhan seperti itu. Tuhan, kita boleh berjabat tangan dengan Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan, Tuhan berada di suatu tempat dan yang lain semuanya. Ini adalah mauqif yang semua yarfudun, ya, menolak mauqif ini sebagaimana kelompok dulu namanya Karramiyah dalam Mujassimah seperti itu. Nah, jadi begitu adanya. Jadi apakah mungkin isbat ma'al qaid ini ijtihad Ibnu Taimiyah antara takwil, tafwid dengan tajsim, muncul baru isbat ma'al qaid? Kita mengatakan bahwa ya boleh jadi memang ada niat baik ya untuk menyatakan bahwa ijtihad beliau itu ingin menyampaikan bahwa kita harus mengisbatkan sifat Allah, nggak boleh ta'til kan? Nggak boleh ta'til. Itu kan niat baik loh. Tidak niat ta'til. Tapi yang permasalahannya ijtihad itu kan boleh jadi benar, boleh jadi salah, dan kita tidak boleh menafikan ada ijtihad yang lain dan semua dibuktikan dengan kajian ilmiahnya. Para salafus saleh sebenarnya seperti apa? Jangan menyalahkan orang lain. Ya, yang mereka juga punya pendapat yang berbeda dan bahkan sangat kuat pendapat tentang masalah tafwid dan takwil ini yang sesuai dengan konteksnya. Nah, kita mengatakan bahwa ya Ibnu
Taimiyah ada pendapat seperti itu, dan itu semua dipakai sesuai dengan kaedah keilmuan. Apakah benar? Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Ya, jangan menganggap bahwa hanya itu saja pendapat yang benar, dan kita diajarkan bahwa itu membuka pintu kepada tashbih. Kita mengikuti para salaf, yang benar-benar salaf itu adalah tafwid. Tafwid. Ya, Serahkan didukung pada dengan Allah. banyak sekali Dalil-dalil. dalil-dalil dalam hal ini. Nah.